Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul majelis Abang Da Anto sekeluarga di rumah ini yang telah menyiapkan tempat dengan sebaik-baiknya, memfasilitasi pertemuan kita, majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan Bang Anto sekeluarga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluaskan rezekinya, memudahkan segala urusan hidupnya, dilancarkan usahanya, jauhkan dari segala keburukan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kami hormatin, yang izin nggak bisa disebutin satu persatu namanya, tapi nggak mengurangi rasa hormat kami, ta'zim kami kepada ibu bapak semua. Pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang luar biasa. Pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas ini unik Bapak Ibu. Kalau Majelis Ta'lim Al-Fatih kan banyak yang muda-muda, tapi kalau Majelis Ta'lim Al-Ikhlas muda-muda juga, tapi 40 tahun yang lalu mudanya. Tapi gitu pun nggak kurang semangat beliau-beliau untuk terus berkhidmat ya untuk Majelis Ta'lim Al-Ikhlas ini. Insya Allah lelah yang Bapak lakukan untuk mempersiapkan setiap kegiatan pengajian, Allah balas dengan kebaikan yang enggak terhingga. Amin. Kemudian adik-adik saya yang selalu setia mendampingi kami untuk membumikan sholawat khusus di Kecamatan Galang. Hari ini enggak ramai. Hari ini cuma 1, 2, 3, 4, 6 orang. Mudah-mudahan sama apa lagi ya yang akhwatnya ya, mudah-mudahan mereka ini senantiasa diberikan kekuatan juga untuk istiqomah membumikan sholawat di Kecamatan Galang khususnya. Mudah-mudahan semangatnya nggak terkikis dengan godaan dunia, karena kan tahu lah Bu, kadang-kadang sholawatan ini pun lama-lama muak pula orang ini. Kalau muak udah besok pindah, udah nggak tim atro lagi, tim kipot bongkar pula, udah nggak pakai sarung lagi, celana bonggol pula kan. Kemudian saya banggakan juga seluruh santri Pondok Pesantren Abdul Fatih yang luar biasa. Tadi kemarin rame-rame naik pick up, ya kan? Sepanjang jalan sholawatan aja. Sholawatan begitu keluar dari pesantren dan sholawatan sampai lapangan karena ada keyboard ikut pula ada. Tapi isi tak potong lain lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu doakanlah semua anak-anak kita ini menjadi anak soleh. Mereka lah nanti yang akan menggantikan para ulama kita di masa yang akan datang. Ibu saya sering bilang, Galang Sunda ini senang kita, bangga kita. Kita nggak mampu sholawatan dari pagi sampai malam.
kita nggak mampu wiridan dari pagi sampai malam yang istiqomah waktunya. Tapi dengan adanya mereka yang istiqomah wiridan sholawatan di pesantren, Allah mencurahkan berkah dan rahmat. Bukan cuma orang yang di pesantren ini yang dapat rahmat dan berkahnya, tapi semua kecipratan berkahnya. Betul nggak itu? Serupa kalau turun bala pun, bala itu nggak hanya menimpa yang melakukan maksiat, tapi semua juga kena. Jadi syukur kita ada santri-santri kita yang insya Allah istiqomah terus. Mereka belajar ilmu agama, mereka puasa sunnah, mereka melaksanakan sholat di awal waktu, mereka wiridan dari mulai pagi sampai malam. Mudah-mudahan mereka semua sehat, kelak bisa menjadi ulama. Amin. Ada nampak tanda-tanda muka ulama kan? Sarung, sarjana orangnya, sarungan saja kemana-mana. Sarung baru ini, makanya ngerami ini. Alhamdulillah ada rezeki kemarin bisa beli sarung, ya kan? Doain, ustadznya juga banyak rezeki lagi biar nanti dapat abang-abang hadroh kita belikan sarung juga. Bilang ngaminnya apa totalitas? Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, hari ini kita nggak kaji fikih ya, karena suasananya ini nggak cocok bikin ngaji fikih itu, karena perlu konsentrasi yang mantap. Ini ngaji fikihnya malam Rabu aja di pesantren. Hari ini saya mau cerita tentang sholawat aja. Saya mau jelasin pertama kenapa ketika Mahalul Qiyam itu berdiri. Karena kan nggak semua juga orang udah tahu. Apa lah sholawat kok eneng jakong, eneng ngadeg. Kok eneng pula bagi-bagi minyak wangi. Sing gak cocok ini mosok bagine gur dioles gak dikei sak botol. Sak botol ukuran. Kenapa begini? Gini. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar diterangkan bahwa ketika di suatu majelis di bumi ini dibacakan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW, dibacakan sholawat, salam serta puji-pujian kepada Rasulullah SAW, maka pada saat itu pula Rasulullah minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah untuk apa itu Bapak? Untuk hadir ke majelis itu. Majelis yang di dalamnya ada sholawat, ada riwayat-riwayat Nabi yang dibacakan, ada pujian-pujian kepada Nabi. Rasul minta izin kepada Allah untuk hadir ke majelis itu. Ya. Karena Rasulullah minta izin hadir ke majelis itu, maka ruh para nabi, ruh para rasul, dan para malaikat-malaikat Allah juga hadir ke majelis itu. Malaikat-malaikat Allah hadir, ruh para nabi, para rasul hadir. Kemudian kita berdiri, sunat hukumnya. Logikanya gini, bupati datang ke Galang Suka, belum lagi sampai bupati itu, keten orang Galang Suka semua berdiri karena mau nengok bupati yang datang. Itu manusia biasa. Udah, ini yang datang ke rumah Bang Anto malam hari ini bersama dengan kita semua, ruhnya para nabi, ruhnya para rasul, para malaikat-malaikat Allah hadir ke majelis ini, hadir ke rumah Bang Anto ini. Maka layaklah kita manusia yang doif, yang lemah ini memuliakan Rasulullah SAW dengan berdiri bersama-sama. Jadi diri itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada orang yang mampu berdiri namun dia nggak mau berdiri dengan alasan menyepelekan, menganggap remeh, maka saat maulid, saat sholawatan gini, dosa yang paling besar dilakukan adalah dia nggak mau berdiri dengan menganggap remeh maulid dan
majelis misalnya gitu. Kan ada kadang orang ngapain pula berdiri nggak ada itu. Mana ada pula nabi-nabi datang nggak mati, nabi tinggal nabi nggak ada datang. Itulah yang paling dosanya besar itu. Ibu bapak apa nggak merasakan ada suasana yang beda batin kita ketika kita sholawatan, ketika kita berdiri, terasa nggak suasana hati yang berbeda? Sing tenan, rosok nggak? Oh gara-gara wedi dimarahi besi ceramah. Rasa nggak bu? Rasa. Apa? Sakuyu. Tentrem nggak batin itu? Pak, tentrem nggak batin itu? Jiwa itu tentrem, batin itu tentrem, suasana damai. Kenapa? Karena ruh para nabi, para rasul hadir ke majelis ini. Maka tadi kita berdiri. Paham ibu bapak sampai di sini berdirinya itu maknanya. Terus kenapa kok wangi-wangi? Dikasih minyak wangi. Kenapa? Dikasih minyak wangi. Rasulullah, para malaikat seneng dengan yang wangi-wangi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua saya di rumah kita pun supaya malaikat-malaikat betah di rumah kita, buatlah rumah kita itu nyaman dengan wewangian-wewangian yang disenangi para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para malaikat. Di pesantren itu setiap malam nggak pernah berhenti membakar wangi-wangian apa namanya itu buhur ya, buhur. Diwangi-wangiin buhur itu, jadi semua wangi. Kamar orang inilah, kalau nggak dikasih buhur, apa? Kamar nggak dikasih buhur itu hilang apa? Maka kan pun harus paham itu anak-anak santri. Kalau kamar kalian jorok, kamar kalian bau, kamar kalian apek, berarti apeknya itu, joroknya itu, baunya itu yang menyebabkan malaikat nggak mau masuk ke kamar kalian itu. Tahu, udah 3 kali itu penting. Ibu di rumah lagi pakai wanginya, makanya minyak wangi itu dikasih diolesi. Bang Anto udah mulai mengeluarkan meja. Nampaknya mejanya nggak mungkin diletak kalau ada isinya. Banyak Sitri yang mengingatkan isi. Delok kirimin. Jangan nengok mejanya. Sholawat ini penting gak kira-kira dalam hidup? Penting. Kenapa penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang bilang Nabi itu udah jaminan surga. Nabi itu nggak perlu didoain. Bu, bapak, mohon maaf. Kita bersolawat, kita mengucapkan salam itu bukan mendoakan Nabi karena Nabi itu kurang mulia. Solawat yang kita bacakan, salam yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kembali kepada kita kebaikannya. Contoh gelas, ini bukan usia. Enggak, minum sujon aja. Lagi nek kol ya ini sujon. Tengok ini bu, ini gelas kita. Gelas ini penuh diisi dengan air putih, ya. Inilah ibaratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sholawat dengan ibarat kita menuangkan air kembali di gelas itu. Gelas yang penuh, ketika dituangkan air, maka pasti air itu akan luber kan? Udah? Lubernya ini kan nggak mengurangi isi gelas kan? Maka luberannya tadi itu akan sampai balik ke kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini kira-kira? Kita mengucapkan salam kepada Nabi, kita bersolawat kepada Nabi, udah, maka kita seperti menuang di air yang penuh, maka air itu akan luber, luberannya itulah yang akan balik kepada kita. Berkah nggak kalau kayak gitu? Allah menyuruh kita sholat. Allah sholat nggak pak? Nggak. Karena Allah yang disembah, kok Allah nggak perlu disembah. Allah nggak perlu nyembah, karena Allah yang disembah. Allah nyuruh kita puasa, Allah puasa nggak?
Allah nyuruh kita haji, Allah haji enggak? Allah nyuruh kita zakat, Allah zakat enggak? Enggak. Tapi tengok, Allah nyuruh kita sholawat, dan Allah pun, para malaikat pun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Asal muazzan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita orang-orang yang beriman, Allah aja solawat, Rasul aja, malaikat aja solawat. Masa kita benci sama solawat? Ada juga yang orang yang benci kalau nengok orang solawatan gini. Apa pula solawatan berdiri bid'ah, ngomong bid'ahnya fasih dia bid'ah gitu kan. Nah, itu aja yang anti solawatan gini, anti maulid dan gini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah ngaji gabung di majelis taklim Ilyas dan majelis taklim Al-Fatih. Amin. Supaya dia merasakan tentramnya jiwa ketika salawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Jadi mohon izin, mohon maaf saya, salawat itu luar biasa. Ada pernah kisah ya, kisah. Tokeknya sambil duduk pun enak ceritanya ini ya. Sampai Endri lah itu yang pakai Pak Sahab ini buatkan nasi goreng nanti kamu. Orang tahu anak ada nasi. Muat enggak muat ya? Bola. Bakar bandu lagi. Masa kata anak hadroh ayam bakar katanya tuh karai bini Bang Mandul juga nanti. Tak ulangi berarti cerita ini disampaikan oleh seorang ulama yang berasal dari Damaskus. Beliau namanya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Siapa, Bu? Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Kalau orang galang pasti dipanggil Pak Dunan jadinya. Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Beliau ulama dari Damaskus. Beliau cerita gini, ada seorang laki-laki namanya Abu Adib. Asalnya itu dari Syria. Enggak, negeri Syam ya. Negeri Syam kok sekarang apa? Syria itu lah ya. Iya ya. Negeri Syam. Nanti cari sendiri Syam itu apa. Jadi si Abu Adib tadi ini mau ziarah ke makam Nabi di Madinah. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Makanya kalau kita sampai Madinah, berarti kita itu tamunya Rasulullah. Kalau kita sampai ke Mekah, kita tamunya Allah. Nanti Pak Maksa bentar lagi jadi tamunya Rasul dan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa nanti Pak Maksa waktu di makam Nabi kirim salam dari jamaah majelis taklim semuanya kan. Bapak sebuti satu-satu, ya Rasul, kirim salam dari Pak Hendrik, ya Rasul, kirim salam dari Pak Jun, ya Rasul, dan kawan-kawan lah ya Rasul. Dan ingat-ingatlah kami. Jadi Abu Adib tadi berangkat dari negeri Syam itu ke Madinah ziarah ke makam Nabi. Sampai di Madinah, tasnya si Abu Adib ini hilang. Padahal di dalam tasnya itu ada isinya duit dan kebutuhan dia selama tinggal di Madinah. Siapa yang nggak bingung Bapak Ibu? Tasnya hilang, sak duit-duitnya pun hilang. Bingung lah kita. Bingung nggak kira-kira Bapak Ibu?
Bingung kan? Cuma bingungnya Abu Adib ini beda sama bingungnya kita. Kalau bingungnya kita kan ada masalah, bingung galau bukan menghadap ke Allah, bukan minta sama Allah, tapi datengin dukun lah. Yang lagi viral ya kan, Samsudin apa siapa sama pesulap merah. Sini banyak mama-mama kerudung merah. Kalau mintanya sama Allah nggak meleset, tapi kalau mintanya sama makhluk selain Allah meleset. Pesta minta sama selain Allah, Mbah, jaluk tulung lah Mbah. Wah pesta, jaluk tulung pestaku meno jajan lah Mbah. Pokok baik ngomong ya wis kowe iki dhewe nang ngisor kolong meja. Terima tamu, aja disenggol pun nak tiba resik. Anak-anak dolanan mlayu rono mlayu ini kesempar iko diuber-uber anak wong sing nyempar jimat ngono. Jadi jangan minta sama selain Allah. Ibu-ibu suaminya nggak betah di rumah minta sama dukun. Dia ngomong sama dukun, Mbah, nyeluk tulung lah Mbah. Bojoku kok nggak betah nang omah, kok disarati. Men bojoku itu nempet kayak mbek apa. Lain baik ngomong ya wis kowe bali nang omahmu terus cukur rambut bojomu kon goreng lah. Nah, ibu-ibu kan nggak terlihat dia. Tampaknya sisir dikata, diambil aja rambut, dimasukkan dalam amplop, diantarkan lagi ke rumah dukun itu. Sampai rumah dukun pun nyarati lagi, bacain mantra. Dia nggak teringat. Rupanya dia tinggal serumah sama mertuanya. Dan yang terambil kantor rambut mertuamu lagi. Siap itu dia pulang mertua ngintip terus ya, lupa bapak kok cedek-cedek ambek anak tuai Pak. Mbok gak ngerti apa aku perasaannya anak cerek kue. Gara-gara minta kepada selain Allah. Maka mulai hari ini Bu Bapak, sesulit apapun hidup kita mintanya sama Allah. Allah luaskan rezeki. Saya bilang sama anak-anak ini, mulai hari ini waktu Rabu masuk, jangan putus baca sholawat, jangan putus wiridan supaya luas rezeki kita. Ya alhamdulillah rezekinya ada aja. Dari tak siapa-siapa nggak ngerti lah, pokoknya tiba-tiba turun dari langit rezekinya jebum, bisa bikin orang ini beras ada. Karena mintanya sama Allah. Abu Adib ini begitu. Ketika tasnya hilang, dia bingung, nggak punya duit lagi Pak. Dia datang ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ibu bapak ada satu tempat yang keramat, mulia, namanya Raudhah. Ibu bapak yang udah pergi haji, pergi umroh, atau yang bakal haji, bakal umroh tahu itu. Raudhah itu letaknya antara mihrabnya Nabi, mimbarnya Nabi, sampai ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Antara mimbar sama makam Nabi itulah namanya Raudhah. Orang pergi haji, pergi umroh, rela desak-desakan antri berjam-jam demi mendapatkan kesempatan bisa sholat sunat di situ, bisa doa di situ. Bahkan orang mau pergi umroh banyak titipan doa. Ya kan Bu, kalau ibu udah mau pergi umroh pasti ada yang nitis. Yuk doake ya yuk anakku sampai saiki urung untuk jodoh yuk. Aku nang Raudhah, nak iso doai ya yuk men Bali di kongko anakku sebelah wong. Eneng termasuk rondo pun ngono iki. Aku njaluk tulung ya yuk. Aku wis suwi wong makan wis gak eneng kuwi aku kok nang omah gur tingak-tingak wae biar yuk. Doake kowe nek kakang-kakang iku ngamar aku. Wis, nanti jamaah haji jamaah umroh itu gua kalah catatan. Oh ini minta doa ini, minta doa ini. Sampai ada mohon maaf jamaah saya pergi umroh bawa foto anaknya di pelaminan. Ditaruh di mana? Ditaruh di Jabal Rahmah supaya anaknya nggak cerai-cerai sampai akhir hayat.
Tak omong sampai sama ibu itu lah, bu tergantung manusianya. Mau fotonya ibu cetak besar-besar, ibu tanam di sini pun kalau manusia nggak gaget cerainya. Berupa kayak orang bilang nikah bulan suro panas nanti cerai. Mana perkara bulannya, perkara manusianya nggak gaget. Orang nikah sebelum puasa besar raya cerai ada kok. Kan bu, tuan kakinya belum capek, belum bilang capek. Nikahkan dia udah cerai. Jadi raudhah itu tempat kabul doa. Kabul doa. Si Abu Atib tadi dia sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia sholawat dan berdoa. Dalam sholawatnya ibu bapak, kemudian dia tertidur. Enggak? Ini cerita betul ini dengan ibu betul. Tidur dia dalam sholawat itu. Rupanya dalam tidurnya Abu Adib tadi ini mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad, mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah mimpi jumpa Nabi? Belum. Pernah mimpi jumpa sumber bolong? Nabi pun males mimpi jumpai kita, mimpi kita pun males. Nanti kalau ditanya tentang mimpi pasti ceritanya kok di alam aja. Betul nggak kira-kira itu mimpinya cuma Nabi? Betul nggak kira-kira? Betul, yakin. Karena kata Nabi, man ro'ani faqad ro'ani. Barang siapa melihatku maka benar dia melihat. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka benar yang dilihat itu aku. Karena sesungguhnya syaitan nggak mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW. Bu, dalam mimpinya Abu Adib jumpa dengan Nabi, cerita, Rasul, aku dari negeri Syam, aku sampai kemari mau ziarah ke makammu, kemudian tasku hilang. Cerita curhat sama Nabi. Padahal di dalam tasku itu isinya kue untuk bekal hidupku selama di sini bersama keluargaku ya Rasul. Kemudian Rasul bilang ini, wahai Abu Adib, nanti kau pergi ke pintu nomor sekian. Di Masjid Nabawi itu kan pintunya banyak, ditandai dengan nomor-nomor. Masuk, apa kata Nabi? Nanti kau pergi ke pintu nomor sekian, kau masuk ke dalamnya, jumpain di sana seseorang yang bernama Utsman, katanya. Utsman ya, bukan Anton, Utsman. Hah? Utsman ada, orang-orang kan Utsman ada. Mana pula Anton, nggak ada orang. Nggak ada. Orang awak aja pun namanya Peri, dibilang orang namanya nggak ada agama-agamanya kan. Ya Allah, nasibnya kita ya kan. Anto Peri jarang gitu. Kepada yang terhormat Ustadz Anto jarang. Orang Arab begitu. Baik, jadi disuruh Nabi nanti kau di sana jumpai seseorang yang bernama Utsman. Kau bilang sama dia, kau minta bantuan sama dia, kau minta ditolong sama dia, dibantu sama dia. Ceritakan masalahmu, sampaikan sama dia, kata, terus minta bantuan. Bilang sama Utsman, aku kirim salam sama dia. Karena sholawat yang dibacanya setiap hari 1000 kali sampai kepadaku. Maka sebab itu aku kirim salam kepadanya. Bangun si Abu Adib dari tidur, bergegas dia langsung pergi ke pintu nomor yang dimaksud Nabi Muhammad tadi. Dicarinya, ya fulan, kata, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Oh, Utsman ada di dalam itu. Rupanya Bapak Ibu, Utsman ini pejabat di Masjid Nabawi. Pejabat lah, kalau tingkat-tingkat di sini entah apalah ya, kepala dinas, nah apa gitulah tak usah. Pejabat dia. Sampai dijumpainya Utsman, wahai Utsman, kenalkan namaku Abu Adib. Aku dari negeri Syam, tadi aku sampai sini tasku hilang. Dan aku sangat di Raudhah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyuruhku untuk minta bantuan kepadamu, wahai Utsman. Sebagai buktinya, katanya Utsman, Rasulullah kirim salam kepadamu karena sholawat yang kau baca 1000 kali sampai kepada Nabi.
dengar cerita ini ibu bapak, Utsman kaget banget. Utsman ini kaget. Terus kata Utsman, wahai Abu Adib, kayaknya nggak enak cerita ini kita ceritain di sini. Ayo kita ceritanya di kantor aja yuk. Masuk orang berdua ke kantornya Utsman. Sampai dalam kantor Utsman nanya lagi, Abu Adib, kayak mana tadi ceritanya? Abu Adib pun jawab, tadi aku mimpi. Bisik-bisik, tadi aku mimpi. Katanya Nabi kirim salam samamu, kalau sholawat engkau baca 1000 kali sampai ke Nabi. Kayaknya ini gak enak ceritanya di sini. Kayaknya lebih enak ceritanya di rumahku aja lah yuk. Yuk Abu Adib yuk. Ayo lah jalan-jalan, naik mobil aja, naik mobil. Di dalam mobil pas duduk, Utsman ini agak lancip memang. Abu Adib, kayak mana sih tadi ceritanya? Utsman pun ngulang lagi. Jumpa sama Nabi. Katanya Nabi kirim salam jalan. Kalau sholawat yang kau baca 1000 kali sampai ke Nabi. Sampai rumah ya masuk duduk sambil duduk nyemil kan. Cuma nggak risol lah, jarak kan nggak risol lama risol aja. Oh ada risol. Oh untuk ustadznya, yang lain jangan berharap. Ange. Baik, jadi duduk dia cerita. Lah Utsman kok nanya lagi? Gimana tadi ceritanya? Jelas. Gimana ceritanya? Utsman ini butuh pula kan. Dia jawab lagi, tadi aku mimpi jumpa sama Nabi, katanya aku sholat malam, kalau sholawat aku baca 1000 kali sampai ke Nabi. Ayo makan yuk. Lagi meja makan kok belum makan ditanya lagi. Gimana tadi? Orang itu tunggu aja kan roman dulu kan, ditanya jawab lagi. Tapi aku mimpi jumpa sama Nabi, kata Nabi dengan salam samamu, kalau sholat yang kau baca 1000 kali sampai ke Nabi. Makan orang, siap makan, duduk kan, belum lagi bernapas, gelegean masih ada. Abu Adib, gimana? Kayak mana tadi ceritanya? Katanya gitu. Jengkel tak rasa Abu Adib, jengkel. Dibilang gini Utsman, aku nggak akan mengulangi cerita itu. Dari tadi berulang-ulang aku ceritain. Kalau kau percaya bantu aku. Kalau kau nggak percaya izinkan aku pergi meninggalkan tempat ini. Apa kata Utsman? Wahai Abu Adib, demi Allah, dari awal mula kau ceritakan itu aku percaya, aku yakin kepadamu. Karena nggak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tahu aku sholawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad melainkan Rasulullah, dan aku istriku pun nggak tahu. Wajar nggak kalau Utsman kira-kira yakin dan percaya itu ceritanya betul? Ini cuma Nabi. Wajar, karena nggak ada yang tahu. Dari mana si Abu Adib tahu kalau bukan betul dari Rasulullah? Tapi kenapa aku ingin mengulang cerita itu didengarkan di telingaku? Karena wahai Abu Adib, tidak ada kenikmatan yang kurasakan lebih nikmat dari mendengarkan salam dari Nabi Muhammad SAW, walaupun melalui perantara lisanmu. Tidak ada rezeki yang kuperoleh lebih besar dibanding salam dari Nabi Muhammad SAW kepadanya. Hai Abu Adib, apa yang jadi kebutuhanmu? Tanggung jawabku. Dan sebahagian hartaku kuberikan kepadamu. Saking senangnya Utsman. Ibu bapak, apa ending ceritanya? Gini, Abu Adib karena solawat yang dibacai sampai dia tertidur, dia mimpi jumpa sama Nabi, masalah tasnya hilang, duitnya habis, Allah ganti dengan rezeki yang lebih dari apa yang hilang itu. Betul nggak itu? Buat si Utsman, karena solawat yang istiqomah dibacakan 1000 kali setiap hari, maka Allah balas, Allah ganti dengan nikmat yang tiada tara, yaitu salam dari Nabi Muhammad SAW, yang gak semua orang mendapatkan salam walau dalam mimpi. Ibu bapak, kita ambil pelajaran pertama. Orang yang rajin sholawat pasti Allah luaskan rezekinya.
Orang yang rajin sholawat pasti Allah luaskan rezekinya. Sholawat apa yang diajarkan? Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat ini Bu Bapak, sholawat Jibril ini tahu itu? Itulah maharnya Nabi Adam alaihissalam saat meminang Hawa. Maka sholawatnya luar biasa Pak. Jangan bosan-bosan ibu sholawat. Apa tadi sholawatnya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 kali, gak sampai setengah jam selesai. Boleh putus-putus, boleh. Zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200, 1000 saja. Atau sekali duduk, terserah. Ustaz, kalau misalnya lebih dari 1000 boleh, makin banyak makin bagus. Gak bisa banyak seberapa bisanya, tapi istiqomah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Kalau misalnya mau cepet, nggak usah pakai lagu lah, nanti pakai lagu pula ya kan. Sallallahu alaihi Muhammad, negara 1000, wis kagak masak-masalah. Ya cepat aja sallallahu alaihi Muhammad. Diamnya kita, mulut bilang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa diamalin ini enggak? Amalannya nggak usah pernah dihafal, nggak usah pernah dicatat. Sallallahu alaihi Muhammad dibaca 1000 kali setiap hari, Allah luaskan rezeki itu. Yakin nggak ini kira-kira? Bilangnya gini, Bang Manul, apa ngegas? Cuma apa? Yakin nggak kira-kira? Yakin. Berapa banyak orang yang sudah menyaksikan kehebatan, kedahsyatan sholawat itu? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah datangkan rezeki dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Saya buat pesantren modal sholawat jadi kok. Iya. Fatih modal sholawat, apa yang diinginin kabul kok. Iya. Tes. Ada yang ngomong cangkeme peri kok diumok iki. Terus kayak iya, selawatan mek doble cangkeme sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, tapi uripku ngene-ngene ae kok. Kadang kita nganggap rezeki itu hanya duit aja. Sehat ya rezeki, rumah tangga tentrem rezeki, nggak recok-recok di rumahnya rezeki. Tapi jangan terus bilang lo jadi Zat, nak misalnya bojoe apa suami istri nggak pernah berantem itu rezekinya mantep. Lah namanya rumah tangga sopo sih nggak pernah berantem ya kan dengan orang. Kalau misalnya lah Ustaz bilang saya dalam hidup tidak pernah berantem sama istri saya, mungkin berantem cekcok enggak, tapi selisih paham pasti ada. Namanya manusia kok, ya kan Pak Hendri pun pernah kan? Kita pun pernah selisih paham kan Beb? Tapi dengan sholawat tentrem itu Bu, tentrem gitu. Dengan sholawat luas rezeki, dengan sholawat Allah mudahkan segala urusan hidup. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah bosan kita untuk sholawat terus ya. Jadi dimanapun kita berada, sholawat jangan pernah putus. Dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita kerjakan, sholawat jangan pernah berhenti. Insya Allah. Yang mana sholawat tadi? Nah, tentang sholawat. Nanti kita sholawatan sebentar tentang apa sholawat salam kepada Nabi. Sholawat ada satu dia. Ya Rasulullah. Kita sama-sama kuat di ayat ya Rasulullah. Salamun alaik. Yufi asya wa daraji. Al-Fatayati rotal alami. Ya uhai lajudi wal karomi. Ayat ibu bapak
senantiasa yang terdalam. Sholawat itu seakan-akan ya Allah ya Rasulullah itu ada di depan kita. Rasulullah menyaksikan kita. Bu, Rasulullah sampai akhir hayatnya yang diingat siapa? Ummati, 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 kita terus diingatnya. Hari ini kita nggak pernah jumpa sama Nabi, kita nggak pernah ikut berjuang, berjihad di jalan Allah di masa-masa Nabi melawan kaum kafir itu. Hari ini kita setidaknya mulut ini ringan, mulut ini ikhlas, sholawat kepada Nabi. Asal sholawat ikut, mulutnya goyang-goyang, dapat pahala itu. Walaupun nggak apa pun, penting ini aku ini untuk pahala itu. Aku malaikat nyata, pahala mangap. Nah ibu lah misalnya kan jangan hidupnya si nopai malaikat aja. Kan ada hidupnya nopai malaikat aja. Bangun malam jam 2 malaikat bangun malam. Wah ini bangun malam jam 2. Tengok masuk kamar mandi. Tengok nguyu. Tengok apa bu? Oh guru ya cebok desi. Baru juga cebok. Iya, mana sih lanang itu? Kita nggak pernah jumpa sama Nabi, minimal ikhlaskan ringan lisan kita ini untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 10. Ini aja cerita tentang sholawat memotivasi. Insya Allah nanti malam Rabu depan ya, malam Rabu depan kita kembali sholawatan di pesantren bersama Majelis Taklim Al-Fatih. Insyaallah rame-rame kita sama sholawatan lagi. Di mana kita sholawat, di situ kita ikut. Kalau bisa nanti entah di rumah siapa lagi, ayo kita pindah ngajinya di sini sholawatan di rumah. Kita budayakan untuk sholawat itu. Tapi ya kayak gini lah memang bang, kalau udah sholawatan saya teko ya iki ya itu namanya ya wong iki. Tapi kalau udah yang lain, kena nggak mau pulang, maunya digoyang. Wow, sampai sini ngomong besok kok gini malah. Itu salawatan kita. Saya terus punya niatan nanti maulidan kita keliling-keliling. Bapak-bapak BKM siap-siaplah kita maulidan keliling lagi di masjidnya masing-masing. Nggak perlu akbar, nggak perlu rame. Yang penting kita maulidan keliling nanti, insya Allah. Ya bapak-bapak BKM ya siap ya. Atau kalau di masjid nggak mau ngambil, di rumahnya ngambil, nggak usah mikirin nyiapin makanan. Yang penting bentangi tikernya, siapin sound systemnya. Insya Allah kita rame-rame keliling nanti selawatan. Siap nggak yang kira-kira? Siapkan aja. Kita bikin ganti sarung baru silakan. Ini aja Bu, sebelum kita doa nanti kita selawatan lagi beberapa selawat, kita puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembutkan hati, ringankan lisan, hayati. Tadi malu siapa ini? Apa doa kita itu? Robin Fafir Junubi ya Allah ampunkan dosa. Iya kan? Kita minta ampun dosa. Baru apa yang apa? Doa yang ada isi doa. Waqtil umrah bi husna ya Allah wahsini uqba wa marja' ya Allah. Terus yang balak apa tadi? Kulal balaya itu betul ya. Kita minta sama Allah dijauhkan kita dari bala. Makanya salawat kita saat berdiri semuanya pujian kepada Nabi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita nikmati lagi salawatan. Memang malam ini kita mau salawatan terus ya kan Pak? Sengaja saya bilang Bang Antos ceramahnya bentar aja, tapi 40 menit juga memang bentar aja ceramahnya, kita banyak salawat supaya lembut hati, supaya kita makin dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah makin dekat sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad nanti memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Ini aja, ayo sama kita selawatan lagi supaya lembut hati. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti ketika dibilang kekasih kita, jawabannya Nabi Muhammad, gitu ya, bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji atfatan yaji rodal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah ya Rafi'a syami wal daraji atfatan yaji rodal kasih kita dambaan kita pemimpin kita idola kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji atfatan yaji rodal alamin ya uhailal judi wal karami tauladan kita penuntun kita junjungan kita panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji atfatan yaji rodal alamin ya uhailal judi wal karami sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku